Selamat siang, perkenalkan saya Widya Ganeswari. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai general anestesia dan juga spinal anestesia. Jadi anestesi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak atau tanpa dan juga aesthetes yang berarti persepsi atau kemampuan untuk merasa. Di mana kata anestesi ini diperkenalkan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes yang menggambarkan keadaan tidak sadar yang bersifat sementara karena pemberian obat dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri dalam pembedahan. Anestesi ini biasanya akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi lokal dan juga anestesi umum atau anestesi general. Di mana pada anestesi lokal ini merupakan suatu sensasi hilang rasa sakit tanpa disertai adanya hilangnya kesadaran. Sedangkan untuk general anestesi atau anestesi umum, di mana ini merupakan suatu sensasi hilang rasa sakit disertai dengan hilangnya kesadaran. Adapun menurut sejarahnya, untuk anestesi sendiri pertama kali khususnya pada general anestesi dilakukan oleh Crawford Long pada tahun 1842 dengan memakai anestesi ether. Kemudian dilanjutkan dengan anestesi general jenis chloroform yang diperkenalkan tahun 1847 oleh James Simpson, dan yang terakhir adalah N2O atau nitrate oxide oleh Horace Wells. General anestesi ini merupakan suatu keadaan yang tidak sadar dan hilangnya refleks pelindung yang reversibel atau dapat kembali seperti semula yang disebabkan oleh obat-obatan anestesi yang disertai dengan hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh. Tujuan dari anestesi umum sendiri adalah sebagai hipnotik, analgesia, dan juga muscle relaxan sesuai dengan trias anestesi, di mana pada hipnotik di sini terjadi hilang kesadaran, pada analgesia terjadi hilang respon atau mati rasa, sedangkan untuk muscle relaxan di sini terjadi relaksasi otot rangka. Untuk langkah-langkah anestesi sendiri dimulai dari evaluasi pra-anestesia dan reanimasi, dilanjutkan dengan persiapan pra-anestesia dan reanimasi, kemudian proses anestesia dan reanimasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah perawatan pasca anestesi. Untuk persiapan anestesi, di sini yang terpenting adalah pasien melakukan puasa, di mana puasa ini berfungsi untuk refleks laring mengalami penurunan selama anestesia. Kemudian regurgitasi isi lambung dan kotoran yang terdapat dalam jalan nafas merupakan risiko utama pada pasien-pasien yang menjalani anestesia. Dan untuk waktu puasa sendiri, pada dewasa, anak kecil, dan bayi ini berbeda-beda. Pada dewasa biasanya akan diberikan waktu puasa 6-8 jam sebelum pembedahan, anak kecil 4-6 jam, sedangkan untuk bayi sendiri adalah 3-4 jam. Berikut merupakan bahan makanan yang memerlukan periode puasa minimum masing-masing adalah untuk air mineral 2 jam, air susu ibu 4 jam, formula bayi, susu, dan makanan ringan selama 6 jam. Untuk makanan berat yang lain seperti makanan yang digoreng, makanan berlemak, dan daging-dagingan perlu menambahkan waktu puasa yang maksimal yaitu 8 jam atau lebih. Berikut merupakan persiapan anestesi, di mana persiapan anestesi di sini adalah pemberian premedikasi, di mana pemberian obat 1-2 jam sebelum induksi anestesia dengan tujuan untuk melancarkan induksi, maintenance, dan juga recovery dari anestesia. Fase anestesi sendiri di sini ada fase induksi, di mana fase ini merupakan tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, sehingga bukan memungkinkan dimulainya anestesi dan juga pembedahan. Kemudian fase yang kedua adalah fase perawatan atau maintenance, di mana ini bergantung kepada keadaan dan kedalaman dari anestesi yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah fase recovery, di mana ini merupakan akhir prosedur pembedahan dan anestesi berhenti sampai pasien sadar kembali dan normal. Untuk stadium anestesi di sini ada 4. Yang pertama ada stadium analgesia atau tanpa amnesia, stadium kedua atau stadium eksitasi, stadium ketiga yang terdiri dari plana 1 sampai dengan 4, dan stadium terakhir yaitu stadium 4 adalah stadium paralisis, di mana pada plana 1 di sini adalah terdiri dari gerakan bola mata yang hilang, dilanjutkan adanya paresis otot skeletal, kemudian dilanjutkan otot nafas yang mulai mengalami kelumpuhan, dan yang terakhir adalah lumpuhnya dari diafragma. Klasifikasi dari general anestesi sendiri di sini ada 3, yaitu anestesi intravena, yaitu adalah teknik anestesi dengan memasukkan obat-obatan anestesi melalui intravena.
baik yang memiliki efek hipnotik, analgetik maupun pelumpuh otot. Selanjutnya ada anestesi inhalasi. Di sini adalah memberikan obat anestesi berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesia yang langsung ke udara inspirasi. Yang terakhir adalah anestesi imbang atau balance anestesia, di mana teknik ini adalah merupakan suatu kombinasi obat-obatan, baik anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesia umum dengan analgetik regional untuk mencapai trias anestesi yang sudah disebutkan sebelumnya. Anestesi intravena di sini adalah kombinasi, yang pertama ada anestesi intravena, kemudian ada anestesi intravena total, dan juga ada anestesi analgesia neurolab. Kemudian di sini untuk anestesi intravena biasanya digunakan untuk induksi anestesi karena onset kerjanya yang cepat. Anestesi intravena ini juga mengurangi jumlah anestesi inhalasi untuk maintenance, kemudian proses recovery yang disebabkan oleh pendistribusian obat dari otak ke jaringan lain, bukan karena metabolisme di hati dan ekskresi di ginjal. Hanya untuk contoh obat-obatan anestesi dari anestesi intravena ini adalah tiopental, midazolam, diazepam, propofol, etomiadet, dan ketamin, serta fentanyl. Yang pertama ada tiopenton. Tiopenton ini merupakan anestesi hipnotik yang sangat kuat dengan induksi cepat, lancar, dan tidak ada eksitasi, di mana pola respirasi tenang dan bisa hipoventilasi. Tidak ada efek analgetik dan juga masa relaksan. Kemudian untuk recovery-nya di sini termasuk cepat, namun masih ada rasa mengantuk dan jarang ada efek samping seperti mual muntah. Untuk indikasi pemakaiannya adalah induksi anestesi, obat tambahan pada analgesia, anti kejang, anestesia tunggal pada tindakan operasi-operasi kecil yang memiliki onset pembedahan selama 15 menit seperti reposisi, insisi abses, dan juga hipnotik. Kemudian di sini untuk efek sampingnya adalah adanya hipoventilasi, kemudian resiko spasme laring dan juga bronkus, depresi kardiovaskular, dan juga dapat menimbulkan nekrosis sentral hati. Untuk kontraindikasi pemakaian dari tiopenton sendiri adalah pada penyakit paru obstruktif yang menahun seperti PPOK dan juga PPOM, dekompensasi kordis, shock yang berat, insufisiensi adrenokortikal, status asmatikus, dan juga porfiria. Selanjutnya ada ketamin hidroklorida, di mana ketamin hidroklorida ini memiliki efek analgesia yang sangat kuat untuk kulit, otot, tulang, namun analgesia ini untuk organ viscera, peritoneum kurang kuat, efek hipnotik yang kurang, dan disertai efek disosiasi. Efek disosiasi ini merupakan efek halusinasi, mimpi buruk, dan juga kadang gaduh gelisah. Untuk indikasi pemakaiannya biasanya untuk induksi pada SC. Kemudian untuk kontraindikasinya adalah biasanya ketamin hidroklorida ini dilarang atau tidak dianjurkan untuk pasien-pasien dengan peningkatan TIK seperti pada pasien trauma kepala, tumor otak, hidrosepalus, dan juga operasi intrakranial. Kemudian ada tekanan intraokular juga yang meningkat, dilarang pada penggunaan ketamin hidroklorida seperti glaukoma dan operasi intraokular seperti pasien hipertensi, DM, dan juga penyakit jantung koroner. Selanjutnya di sini ada propofol, di mana propofol ini merupakan obat anestesi kerja pendek yang baik digunakan untuk induksi dan maintenance anestesi. Induksi yang sangat cepat dan juga mulus dengan kekuatan hipnotik 2 kali lebih kuat daripada tiopenton. Sampai induksi ini akan terjadi penurunan tekanan darah dan tidak memiliki efek analgetik atau muscle relaksan. Untuk indikasi pemakaiannya sendiri adalah untuk induksi anestesi, suplemen anestesi umum, dan analgetik regional. Anestesia tunggal pada prosedur singkat seperti reposisi dan sebagai sedasi di unit terapi insentif. Untuk kontraindikasinya sendiri, di sini biasanya propofol tidak dianjurkan penggunaannya pada pasien-pasien epilepsi yang dapat meningkatkan risiko dari kejang, sakit jantung, saluran pernafasan, sakit ginjal, kemudian pasien-pasien dengan shock hipovolemik, manula atau geriatri, dan juga gangguan metabolisme lemak. Selanjutnya untuk fentanyl, di sini ada obat fentanyl atau anestesi jenis fentanyl yang bersifat depresan terhadap sistem saraf pusat, sehingga dapat menurunkan kesadaran pasien pada dosis lazim. Kesadaran pasien akan menurun dan efek analgetiknya akan bersifat sangat kuat. Pada dosis yang cukup tinggi akan terjadi depresi pusat nafas dan kesadaran pasien akan menurun sampai dapat menyebabkan terjadinya koma pada pasien. Untuk efek sampingnya sendiri, di sini fentanyl termasuk obat anestesi yang memperpanjang masa pulih anestesi, depresi pusat nafas sehingga pasien bisa henti nafas, miosis pupil, spasme bronkus pada pasien asma. Untuk kontraindikasi pemakaian fentanyl ini adalah biasanya dilarang atau tidak dianjurkan untuk pasien-pasien
orang tua atau bayi dengan keadaan umum yang buruk, tidak boleh diberikan pada pasien yang mendapatkan preparat monoamin oksidase inhibitor. Pasien asma dan juga penderita penyakit hati juga dilarang penggunaannya pada anestesi fentanyl jenis fentanyl ini. Selanjutnya di sini ada midazolam dan diazepam, yaitu golongan anestesi benzodiazepin yang mempunyai efek sedasi dan anti cemas yang bekerja pada sistem limbik dan juga aras, serta bisa menimbulkan amnesia anterogrip. Pada dosis kecil, midazolam dan juga diazepam atau golongan benzodiazepin ini akan bersifat sedatif, sedangkan untuk dosis-dosis tingginya akan bersifat hipnotik. Untuk bentuk dan sediaan dari midazolam dan diazepam ini adalah berbentuk larutan emulsi dalam 62 ml yang mengandung 10 mg, suka larut dalam air dan bersifat asam. Berikut merupakan resume anestesia via intravena. Tadi yang sudah dijelaskan adalah tiopental dengan durasi onsetnya 5-10 untuk induksinya. Kemudian propofol dan ketamin serta fentanyl juga sama seperti tiopental dengan durasi onsetnya 5-10 menit. Yang membedakan di sini adalah midazolam atau golongan benzodiazepin dengan durasi onsetnya 5-20 menit. Selanjutnya di sini adalah anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu inhalasi sungkup muka dan laring, inhalasi PET nafas spontan, dan inhalasi PET nafas kendali. Untuk perjalanan obat dari anestesi inhalasi ini biasanya akan dimulai dari proses mesin anestesi, di mana OAI ini, obat anestesi inhalasi ini yang akan diinspirasi akan mengisi seluruh rongga paru, kemudian masuk ke dalam alveoli paru melalui proses difusi, masuk ke kapiler paru, jantung kiri, arteri karotis internus, dan mencapai sistem saraf pusat khususnya di otak. Untuk konsentrasi minimal fraksi gas atau uap obat anestesi di dalam alveoli yang sudah menimbulkan efek analgesia pada pasien akan dipakai sebagai satuan potensi dari obat anestesi inhalasi tersebut, yang sering kita kenal dengan sebutan minimal alveolar concentration atau MAC. Makin tinggi berdasarkan teori di sini, makin tinggi MAC-nya, maka makin rendah potensi zat anestesi tersebut. Untuk anestesi inhalasi sendiri, metabolismenya akan terjadi di hati dan juga ginjal, kemudian sedikit difusi melalui kulit. Berikut adapun karakteristik yang penting dari anestesi inhalasi yang menentukan anestesi tersebut. Yang pertama adalah tekanan parsial anestesi dalam gas inspirasi, kemudian kondisi ventilasi paru-paru, pertukaran alveoral, dan kemudian di sini yang terpenting juga adalah kelarutan dalam darah dan kelarutan dalam lemak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada kelarutan dalam darah atau blood and lipid solubility, di mana kelarutan dalam darah ini merupakan laju induksi dan recovery anestesi inhalasi. Semakin rendah koefisien kelarutan dalam darah, maka lebih cepat induksi dan recovery-nya. Di sini contohnya adalah nitrate oxide, di mana semakin tinggi koefisien kelarutan dalam darah, maka semakin lambat induksi dan recovery-nya. Seperti contohnya adalah anestesi dari halotan. Untuk kelarutan dalam lemak, berkorelasi kuat dengan potensi anestesi, semakin tinggi kelarutan dalam lipid, maka semakin poten anestesi tersebut akan bekerja. Contohnya adalah pada anestesi halotan. Ini merupakan minimal alveolar concentration atau MAC yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi. Nah, pada anestesi inhalasi sendiri, di sini obat inhalasi berupa cairan yang mudah menguap, di mana ini merupakan derivat halogen dari hidrokarbon. Contohnya adalah halotan, trichloroethylene, kloroform, dan derivat dari ether. Kemudian ini akan mengubah cairan menjadi uap dan perlu alat penguap atau vaporizer. Contoh lain dari obat inhalasi adalah obat inhalasi yang berupa gas, contohnya adalah nitrus oksida dan juga siklopropan. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama ada halotan. Biasanya ini akan menimbulkan depresi pada sistem saraf pusat di semua komponen otak. Indikasi pemakaiannya adalah untuk komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum. Dan efek samping yang dimiliki adalah batas keamanan yang sempit karena mudah terjadi kelebihan dosis. Selanjutnya ada ether, di mana ether ini merupakan obat anestesi yang ideal dengan mempunyai 3 sifat, yaitu daya analgesi kuat, daya relaksasi yang cukup, dan daya anestesi yang cukup kuat. Di mana untuk indikasi pemakaian dari ether ini adalah obat tunggal dalam anestesi, namun saat ini tidak digunakan secara luas di instalasi bedah sentral karena mudah meledak, bau yang menyengat, dan tersedianya banyak pilihan obat anestesi lainnya selain ether. Efek sampingnya sendiri adalah yang paling membuat ether ini
tidak digunakan adalah mudah meledak sehingga tidak bisa digunakan pada operasi-operasi yang mempergunakan termokauter, polusi kamar operasi, menimbulkan hipersekresi, gangguan irama jantung, dan hepatotoksik. Selanjutnya ada enfluran. Di sini enfluran merupakan jenis anestesi dengan induksi cepat dan juga lancar, dan juga tidak bersifat iritatif terhadap mukosa jalan nafas. Untuk efek sampingnya sendiri adalah batas keamanan sempit, bisa menimbulkan hipotensi pada dosis tinggi, akan menimbulkan kejang jenis tonik-klonik. Kemudian untuk indikasi pemakaiannya sendiri adalah biasanya digunakan sebagai komponen hipnotik dalam pemeriksaan anestesi umum. Soalnya ada isofluran. Isofluran ini bersifat induksi dan pemulihan yang cepat, tapi cukup iritatif terhadap mukosa nafas. Pemulihannya lebih cepat daripada halotan juga eluflorans tadi, di mana memiliki efek samping seperti depresi nafas, penurunan produksi urin, batas keamanan sempit, dan juga TIK yang meningkat, atau peningkatan TIK. Soalnya di sini ada sevofluran, desfluran, dan juga yang terakhir di sini adalah nitrus oksida atau N2O. Nitrus oksida ini memiliki sifat analgesik yang tidak terlalu mempunyai efek hipnotik atau relaksasi otot, di mana biasanya digunakan sebagai obat dasar dari anestesi umum inhalasi dan selalu dikombinasikan dengan oksigen dengan pembanding antara 70:30. Untuk efek sampingnya sendiri, di sini nitrus oksida akan meningkatkan efek depresi nafas dari tiopenton, terutama setelah diberikan premedikasi narkotik. Kehilangan pendengaran pasca anestesi, pemanjangan proses pemulihan anestesi, depresi sumsum tulang, dan juga bersifat teratogenik pada embrio. Sehingga di sini untuk kontraindikasi pemakaiannya adalah pada pasien-pasien dengan pneumotorak, ileus obstruktif, emboli udara, pneumocephalus, kemudian ada juga pulmonary hypertension. Berikut merupakan resume obat anestesi general, di mana di sini ada yang inhalasi dan juga intravena. Untuk yang inhalasi sendiri, di sini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu cairan yang menguap dan juga yang gas. Untuk cairan yang menguap, ini biasanya ada ether, metoksifluran, halotan, enfluran, dan isofluran. Untuk ether dan juga metoksifluran ini adalah dengan waktu induksi yang lambat, sedangkan untuk tiga lainnya seperti halotan, enfluran, dan isofluran dengan waktu induksi yang cepat. Untuk gas sendiri, untuk anestesi gas sendiri, di sini ada dua, yaitu siklopropan dan juga nitrooksida dengan waktu induksi yang sangat cepat. Pada intravena tadi sebelumnya ada natiopental, kemudian ada ketamin dengan etomidat, midazolam, propofol, dan juga fentanyl. Baik, sekian untuk presentasi dari general anesthesia. Terima kasih atas kesempatan.